Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, selamat wabarakatuh. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Pak. Ini first time kita untuk pembelajaran daring ya. Jadi coba Bapak tuh mau lihat muka kalian semua untuk bisa mengikuti pembelajaran daring secara baik. Silahkan sambil Bapak melihat daftar absen kalian, silahkan kalian untuk membuka video di Google Meet kita hari ini. Ini hadir semua setelah Bapak cek. Jadi di pembelajaran pertama daring kita hari ini Bapak tidak akan menjelaskan banyak materi karena mungkin ini yang pertama Bapak akan menjelaskan bagaimana kita nanti kelanjutannya untuk pembelajaran daring hari ini. Jadi Bapak akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu bagaimana perasaannya ketika mengikuti pembelajaran daring seperti sekarang ini. Bapak akan bertanya kepada Fungki Kaisnandari, bagaimana pendapat Fungki tentang pembelajaran daring pada saat ini. Fungki ada nggak Ya, Fungki? hadir, Pak. Nah, silahkan Fungki. Kalau menurut saya tuh lebih enak itu luring, Pak. Karena kan kita belajar secara langsung. Tapi kalau kita daring seperti ini ya eh, kurang dapat materinya itu kurang. Lebih enakan kalau langsung gitu, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Ya, semoga aja dengan kalian semangat belajar luring, semoga pandemi ini cepat berlalu dan pemerintah cepat membuka lagi untuk kita bisa belajar luring nantinya ya. Jadi memang pembelajaran daring ini tuh program dari pemerintah tidak bisa dicegah lagi ya kita harus mengikutinya dengan baik. Benar nggak? Benar ya. Nah, Iya, Pak. untuk pada pagi hari ini Bapak hanya akan ingin tahu seberapa jauh kalian belajar dengan sejarah dari kelas 10 sampai 11 dan sekarang kelas 12. Bapak ingin mendalami lagi apa yang kalian pahami tentang pengertian sejarah secara umum. Nah, Bapak akan menurut kalian Bapak lebih baik menanyai satu persatu atau ada yang mau jawab? Silahkan menjawab atau Bapak akan menanyakan satu persatu. Menurut kalian lebih baik yang mana? Satu-satu, Pak. Oh, jadi biar mental kalian juga kuat ya, silahkan Bapak akan menanyai atau mendalami lagi seberapa paham kalian tentang sejarah. Bapak tanya secara umum tentang pengertian sejarah secara umum terlebih dahulu. Nah, silahkan Nurma Fatmila dijelaskan pengertian sejarah secara umum menurut Nurma Fatmila. Oke, baik. Jadi pengertian sejarah menurut saya itu yaitu sejarah ini merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa pada masa lalu yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan atau sebuah fakta. Baik, cukup, Pak. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Eliana Saputri, silahkan pengertian sejarah menurut Eliana Saputri sejarah umum dulu ya. Silahkan. Eliana ada? Atau gangguan jaringan ya? Kalau itu eh, halo, apakah suara Bapak ada? Iya, terdengar, Pak. Dengar Bapak. Silahkan Dendi Yusuf kalau gitu tentang pengertian sejarah. Sejarah secara Baiklah, umum. menurut saya pengertian sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa manusia yang terjadi pada masa lampau yang berkesan dan memiliki bukti-bukti konkret ataupun nyata. Itu Pak.
Nah, jadi ya benar sejarah itu merupakan kejadian, peristiwa dan waktu yang terjadi di masa lampau yang itu benar-benar terjadi karena adanya bukti-bukti serta beberapa benda-benda atau peninggalan yang berbentuk sejarah di masa lalu dan masih ada sampai sekarang. Jadi memang sejarah itu merupakan kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian sejarah atau pengetahuan tentang pengertian sejarah, bahwa sejarah itu mempunyai beberapa ruang lingkup. Ada yang tahu nggak? Ada berapa ruang lingkup dalam sejarah? Mungkin Emi, halo, Emi ada nggak? Emi Mewarti ada? Ada, Pak. Nah, silahkan dijawab tentang ada berapa ruang lingkup dalam sejarah. Ruang lingkup sama guna sejarah sama nggak ya, Pak? Gimana? Ruang lingkup sama guna Oh, beda. Kalau guna sejarah itu kan ada 3, kalau ruang lingkup itu ada 4. Nah, yang 4 itu belum dekat. Maaf, itu, Pak. sepertinya jaringan Emi agak kurang bagus. Kita pindah ke Devi. Coba Devi. Ruang lingkup dalam sejarah itu ada 4. Coba silahkan. 1 saja. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah Ya. sebagai ilmu, sejarah seni, dan sejarah sebagai kisah. Nah, jadi itu ya, ada 4 ruang lingkup dalam sejarah. Sejarah yang pertama yaitu sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu ini artinya sejarah itu dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat pada masa lampau. Dan yang selanjutnya itu ada sejarah sebagai peristiwa. Nah, ruang lingkup yang kedua ini, sejarah sebagai peristiwa, ini sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Namun hal tersebut memang benar-benar ada dan nyata. Ciri-ciri hal ini menyangkut kejadian penting, nyata, dan juga aktual. Nah, ada beberapa ciri-cirinya tuh. Ia bersifat abadi atau tidak akan berubah. Kejadian atau peristiwa hanya terjadi satu kali dan memiliki pengaruh yang terlihat dan diakui oleh banyak orang. Nah, yang selanjutnya itu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai sebuah kisah ini mengacu pada penulisan fakta. Sejarah oleh orang-orang yang telah memperoleh atau mengumpulkan ide penulisan melalui bahan-bahan sejarah yang telah ada. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu sejarah sebagai seni. Nah, memahami sejarah sebagai seni hampir sama memahami sejarah sebagai sebuah kisah. Perbedaannya di sini apabila sejarah sebagai seni, maka sejarah ditulis dan diceritakan kembali dengan memasukkan esensi seni di dalamnya. Jadi itulah tadi beberapa ruang lingkup yang ada di dalam sejarah. Nah, dan materi yang terakhir, Bapak akan menanyakan kepada Hendy Yusuf tentang ada berapa sih guna sejarah yang disebutkan oleh Emi tadi, bahwa ruang lingkup dan guna itu apakah sama atau tidak. Nah, ruang lingkup dan guna sejarah itu berbeda. Silahkan Hendy Yusuf jelaskan tentang guna sejarah. Hendy Yusuf ada? Baiklah. Mungkin guna sejarah yang saya tahu itu ada guna inspiratif, Ya. rekreatif, dan yang terakhir saya lupa, Pak. Nah, yang terakhir itu ada guna rekreatif ya. Nah, jadi yang pertama itu guna edukatif. Nah, guna edukatif itu sejarah memberikan pelajaran atau peristiwa di masa lampau, seperti contohnya sejarah di ruang lingkup sejarah sebagai ilmu itu ya. Dan yang kedua itu guna inspiratif. Nah, peristiwa yang telah berlalu itu bisa menjadi pengalaman atau cerita yang menginspirasi. Maksud ya? Nah, dan yang selanjutnya yaitu
ada guna rekreatif. Kok guna rekreatif, Pak? Nah, guna rekreatif itu memberikan kesan yang mengurungkan karena terdapat beberapa peninggalannya yang dapat dikunjungi oleh diri kita, yang dapat dikunjungi, yaitu seperti benda-benda yang tadi yang hanya terjadi, peristiwa-peristiwa yang hanya terjadi selama sekali saja dan tidak bisa terulang kembali. Seperti candi-candi, seperti itu bisa kita kunjungi sebagai rekreasi. Paham ya? Nah, jadi Paham. mungkin pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama kita daring kali ini, Bapak akan hanya itu saja, hanya singkat saja, namun karena waktu kita masih ada, nah Bapak akan memberikan kalian itu sebuah soal pengetahuan untuk melengkapi waktu yang kita hari ini masih tersisa, masih ada sekitar 20 menit lebih ya. Jadi silahkan kalian gunakan untuk mengerjakan soal yang Bapak akan sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi soalnya itu silahkan kalian catat, sudah disiapkan pulpen dan kertasnya. Sudah, Sudah Pak. ya. Jadi silahkan kalian jelaskan tentang pengertian Orde Baru. Udah ya. Jadi pengertian tentang Orde Baru ini kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Baik, maksud ya? Mengerti ya? Mungkin cukup pertemuan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan atau sudah cukup. Cukup ya? Cukup Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun via daring seperti ini dan selalu sehat. Cukup dari Bapak. Semoga hari kalian hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.